Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zenda Sevino dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400403246300054. Kali ini saya akan membuat video dan menjelaskan materi dari mata kuliah mesin-mesin listrik dan materi perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Langsung aja kita mulai dari materi yang pertama, adalah langkah-langkah perhitungan IFL. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud IFL dan data yang diperlukan. IFL atau full load current adalah arus pada kondisi motor bekerja pada daya terukur, rated output. Untuk menghitungnya, kita butuh daya keluaran, output, Pout. Pout biasanya dalam kilowatt, tegangan saluran, volt, jumlah fasa, single phase atau triphase, faktor daya, power factor, dan efisiensi motor biasanya diberikan pada nameplate atau datasheet. Jika salah satu parameter tidak tersedia pada nameplate, gunakan nilai tipikal yang wajar atau minta datasheet pada pabrikan. Langsung untuk cara yang pertama, yaitu kita harus konversi daya keluaran ke satuan watt dan hitung daya input sebenarnya. Ubah Pout dari kilowatt ke watt. Pout W sama dengan Pout KW kali 1000 karena yang mengalir di saluran adalah daya input ke motor. Hitung daya input tanpa rugi dengan membagi dengan efisien. Pin sama dengan Pout per efisiensi. Contoh perhitungan langkah demi langkah atau digit by digit. Jika motor 15 kW dan efisiensi 0,92, maka Pout sama dengan 15.000 watt. Maka Pin sama dengan 15.000 bagi 0,92 sama dengan 16,304,347826 watt. Bisa dibulatkan menjadi 16.304 watt. Lalu lanjut lagi, ada pilihan rumus sesuai arus konfigurasi fasa. Untuk single fasa atau satu fasa, IFL sama dengan Pin per V per P kali PV. Untuk 3 fasa, IFL sama dengan Pin akar 3 kali V kali PF. Nah, ada catatan, pastikan V adalah tegangan yang sesuai line to line untuk motor 3 fasa. Lanjut, ada masukkan nilai PF dan lakukan perhitungan arus. Contoh 3 fasa, gunakan V sama dengan 400 V dan PV sama dengan 0,85 dengan Pin sama dengan 16.304 watt. IFL sama dengan 16.304 sekian per akar 3 kali 400 kali 0,85. Langkah aritmatika, akar 3 sama dengan 1,73205, maka penyebut sama dengan 1,73205 kali 400 kali 0,85 sama dengan 589,276. Jadi IFL sama dengan 16,304,3478 dibagi 89,276 sama dengan 27,69 ampere. Bulatkan sesuai ketelitian yang diinginkan, misalnya 27,7 ampere. Langkah yang selanjutnya adalah periksa nilai dengan nameplate dan kondisi praktis. Setelah hitung, selalu bandingkan dengan arus beban penuh yang tertera di nameplate motor. Nameplate adalah acuan utama karena pabrikan sudah mempertimbangkan karakteristik mesin. Jika hasil perhitungan jauh berbeda, periksa kembali nilai efisiensi PF atau apakah nilai Pout yang dipakai adalah daya mekanik nominal atau daya shaft. Catatan penggunaan hasil IFL kabel proteksi starter. IFL dipakai untuk memilih kabel pengaman MCB atau MCCB, kontaktor dan proteksi thermal. Namun saat sizing kabel atau proteksi, jangan langsung pakai IFL mentah. Aplikasikan faktor koreksi, service faktor motor, derating kabel karena suhu atau penyusunan kabel, arus start yang jauh lebih tinggi, dan standar regulasi setempat. Misalnya untuk proteksi thermal biasanya digunakan arus nominal motor. Untuk MCB, pilih rating sedikit lebih tinggi atau gunakan pengaturan trip sesuai karakteristik kurva.
Ada tip praktis dan verifikasi lapangan untuk perhitungan EFL. Jika template tersedia, gunakan EFL yang tertera daripada hitungan. Untuk verifikasi lapangan, gunakan klaim meter pada kondisi beban penuh nyata. Jika arus jauh melebihi EFL, segera periksa beban mekanis, ventilasi, atau kemungkinan masalah listrik. Ingat, perbedaan arus start yang bisa 5-8 kali EFL untuk motor induksi ini penting saat memilih starter atau proteksi inrush. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay. Dalam perancangan sistem kontrol motor listrik, setiap komponen harus disesuaikan dengan arus beban penuh, EFL, motor agar sistem bekerja aman dan efisien. Sebagai contoh, misalkan motor induksi 3 fase memiliki spesifikasi daya 15 kW, tegangan 400 volt, faktor daya 0,85 dan efisiensi 0,92. Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh EFL sama dengan 27,7 ampere. Nilai arus inilah yang menjadi acuan utama dalam pemilihan komponen sistem kontrol. Langkah pertama adalah pemilihan MCB, Miniature Circuit Breaker. MCB berfungsi sebagai pengaman utama terhadap arus lebih atau hubung singkat. Umumnya, rating MCB dipilih sedikit lebih besar dari arus nominal motor untuk menghindari trip saat arus start yang bisa mencapai 5-7 kali EFL. Dalam contoh ini, arus beban sebesar 27,7 ampere dapat dilindungi oleh MCB dengan rating 32A tipe C-curve, karakteristik menengah karena mampu menahan lonjakan arus sesaat tanpa trip instan. Jika arus start motor tergolong tinggi, bisa juga digunakan tipe D-curve yang dirancang khusus untuk motor induksi. Berikutnya pemilihan kabel daya dilakukan berdasarkan arus kerja, panjang jalur, dan sistem pemasangan. Umumnya kabel harus memiliki arus nominal atau ampasiti minimal 125% dari EFL. Untuk keamanan dan efisiensi thermal dengan arus 27,7 ampere, maka ampasiti kabel minimal yang diperlukan adalah 1,25 kali 27,7 sama dengan 34,6 ampere. Berdasarkan standar PUIL atau NEC, ampasiti disebut dapat dipenuhi oleh kabel tembaga berpenampang 6 mm persegi dengan isolasi PVC tegangan 450 sampai 750 volt. Namun, jika jarak motor cukup jauh atau suhu lingkungan tinggi, dapat digunakan kabel 10 mm persegi untuk mengurangi drop tegangan. Untuk kontaktor, kapasitas arus kontak harus lebih besar dari EFL dan disesuaikan dengan duty cycle motor AC3 untuk motor induksi. Pada contoh ini, arus 27,7 ampere membutuhkan kontaktor dengan rating minimal 1,2 sampai 1,5 kali arus kerja, yaitu sekitar 33 sampai 40 ampere. Maka dapat dipilih kontaktor tipe AC3 dengan rating 40 ampere pada 400 volt. Selain mempertimbangkan arus, penting juga memastikan koil kontaktor sesuai dengan tegangan kontrol yang digunakan pada sistem, misalnya 220 volt AC atau 24 volt DC. Terakhir, overload relay atau OLR berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih yang terjadi dalam waktu lama. OLR harus disesuaikan dengan arus nominal motor, EFL, dan memiliki range penyetelan sekitar 0,8 sampai 1 kali EFL pada contoh motor 27,7 ampere, maka rentang penyetelan OLR yang sesuai adalah 25 sampai 30 ampere. Relay diatur pada sekitar 1 kali EFL sama dengan 27,7 ampere, sehingga motor masih bisa bekerja normal, namun akan trip otomatis jika arus terus melebihi batas. Ini selama beberapa detik. Pengaturan ini efektif mencegah motor mengalami overheat akibat beban berlebih. Dengan kombinasi tersebut, sistem kontrol dapat menjadi aman, efisien, dan sesuai standar kelistrikan. Rangkuman hasil perhitungan dari contoh di atas, EFL sama dengan 27,7 ampere, MCB sama dengan 32A tipe C, kabel sama dengan 3 kali 6 mm persegi, CU PVC, jika lebih dari 50 meter, suhu normal, kontaktor sama dengan 40 ampere atau AC3, overload relay sama dengan setting 25-30 ampere. Pemilihan komponen yang tepat tidak hanya menjamin keselamatan sistem, tetapi juga memperpanjang umur
motor dan perangkat kontrol lainnya. Selain itu, selalu pastikan komponen memiliki sertifikasi standar IEC, SNI atau sejenisnya dan sesuai dengan spesifikasi. Lanjut lagi, ada materi mengenai sizing komponen untuk rangkaian Star Delta. Rangkaian Star Delta atau bintang segitiga digunakan untuk mengurangi arus start motor induksi 3 fasa. Prinsipnya, pada saat motor dihubungkan dalam konfigurasi bintang, sehingga tegangan fasa yang diterima hanya sebesar 1/3 dari tegangan line, akibatnya arus start turun menjadi sekitar sepertiga dari arus start metode langsung atau DOL. Setelah motor mencapai sekitar 80% kecepatan nominal, rangkaian akan berpindah ke konfigurasi delta, agar motor bekerja dengan torsi dan daya penuh. Karena dua kondisi operasi ini berbeda, maka sizing atau pemilihan komponen untuk sistem Star Delta juga harus mempertimbangkan arus pada masing-masing mode. Langkah pertama adalah menentukan arus beban penuh IFL motor berdasarkan daya dan tegangan kerjanya menggunakan rumus 3 fasa. IFL sama dengan Pout akar 3 kali V kali PF kali efisiensi. Misalnya motor 15 kW 400 volt, PV 0,85 dan efisiensi 0,92, maka IFL sama dengan 27,7 ampere. Nilai ini digunakan sebagai dasar sizing seluruh komponen. Untuk MCB atau MCCB utama, kapasitasnya harus mampu menahan arus kerja penuh motor dalam delta. Karena setelah transisi motor akan beroperasi pada hubungan delta, maka rating pengaman utama dipilih sedikit di atas IFL, misalnya MCB 32-40 ampere, tipe C atau D-curve, tergantung karakteristik beban start. Pengaman ini melindungi keseluruhan rangkaian dari arus lebih dan hubung singkat. Selanjutnya adalah kontaktor. Dalam sistem Star Delta terdapat 3 kontaktor. Satu main kontaktor atau K1 menghubungkan sumber utama ke motor. Delta kontaktor atau K2 menghubungkan motor dalam konfigurasi delta. Star kontaktor atau K3 menghubungkan ujung lilitan motor menjadi titik netral atau bintang saat start. Karena arus pada mode Star hanya 1/3 dari arus delta, maka ukuran kontaktor berbeda. K1 dan K2 atau main dan delta kontaktor menyalurkan arus penuh motor IFL, jadi masing-masing harus dipilih dengan rating lebih kecil atau sama dengan 1,1 kali IFL. Untuk percobaan motor 27,7 ampere dipilih kontaktor AC3 32 sampai 40 ampere. K3 atau star kontaktor hanya menyalurkan 1/3 dari arus line, jadi cukup dengan kontaktor berkapasitas sekitar 0,8 kali IFL atau sekitar 16 sampai 20 ampere untuk contoh ini. Untuk overload relay, alat ini melindungi motor dari beban lebih yang berkepanjangan dan biasanya dipasang di rangkaian setelah main kontaktor. Karena relay ini bekerja pada saat motor dalam konfigurasi delta saat beban penuh, penyetelannya disesuaikan dengan arus delta, yaitu arus nominal motor penuh. Jadi untuk contoh motor 27,7 ampere, OLR yang sesuai adalah rentang 25 sampai 30 ampere dan diatur mendekati arus nominal agar proteksi bekerja tepat tanpa menyebabkan trip palsu saat starting. Komponen berikutnya adalah timer atau delay relay yang berfungsi mengatur waktu perpindahan dari mode start ke delta. Waktu tunda ditentukan berdasarkan karakteristik akselerasi dan beban mekanik, umumnya diatur antara 5-15 detik, cukup agar motor mencapai kecepatan sekitar 80-90%. Sebelum berpindah ke delta dilakukan, jika terlalu cepat, transisi akan tinggi, jika terlalu lama, motor bisa kekurangan torsi. Sedangkan kabel daya harus dipilih berdasarkan arus maksimum saat motor bekerja penuh. Karena pada kondisi inilah arus terbesar mengalir. Arus nominal motor dikalikan faktor keamanan 125% untuk menentukan kapasitas kabel minimum. Pada contoh IFL sama dengan 27,7 ampere, diperlukan kabel dengan kemampuan hantar arus minimal 34,6 ampere. Berdasarkan standar PUIL, hal ini dapat dicapai dengan kabel tembaga berpenampang 6 mm persegi. Isolasi PVC 450/750 volt. Untuk jarak panjang atau suhu tinggi, kabel dapat ditingkatkan ke 10 mm persegi untuk menghindari drop tegangan berlebih. Selain itu, pengkabelan kontrol atau pilot wiring yang menghubungkan kontaktor, timer, dan OLR cukup menggunakan kabel kecil berpenampang 1-1,5 mm persegi
karena hanya membawa arus kumparan kontaktor dan sinyal kontrol. Pastikan semua kabel diberi label dan jalur kontrol dilengkapi pengaman fuse kecil untuk mencegah kerusakan panel akibat korsleting. Secara keseluruhan, untuk motor 15 kW 400 volt IFL 27,7 ampere, spesifikasi komponen yang disarankan adalah MCB utama 32-40 ampere tipe C, kabel daya 3 x 6 mm persegi, CU PVC, main dan delta kontaktor 40 ampere, start kontaktor 20 ampere, overload relay setting 25-30 ampere, timer delay 5-15 detik. Dengan sizing komponen seperti ini, sistem start delta akan bekerja aman dan efisien, mampu menekan arus start hingga sepertiga arus dol tanpa mengurangi performa motor pada saat mencapai kecepatan penuh. Menggunakan cheat sheet sizing sebagai panduan cepat. Cheat sheet sizing adalah lembar panduan ringkas yang berisi tabel atau daftar referensi cepat untuk menentukan ukuran komponen listrik seperti kabel, MCB, kontaktor, dan overload relay berdasarkan daya atau arus motor. Tujuan utama cheat sheet ini adalah mempercepat proses perancangan tanpa harus menghitung setiap parameter secara manual menggunakan rumus. Biasanya di dalamnya sudah tercantum data standar seperti daya motor dalam kW atau HP, tegangan kerja, arus nominal IFL, serta rekomendasi rating komponen yang sesuai. Dengan cheat sheet, seorang teknisi atau perancang dapat langsung mencocokkan daya motor dengan kolom yang sesuai untuk mengetahui ukuran komponen yang direkomendasikan, sehingga proses desain menjadi lebih efisien, praktis, dan minim kesalahan hidup. Dalam penggunaannya, langkah pertama adalah mengidentifikasi spesifikasi dasar motor seperti tegangan, daya, dan jumlah fasa. Setelah itu, cari nilai daya tersebut pada tabel cheat sheet, misalnya untuk motor 3 fasa 15 kW pada 400 volt. Cheat sheet biasanya menampilkan IFL sekitar 27-28 ampere, lalu di kolom berikutnya akan tercantum rekomendasi kabel, misalnya 3 x 6 mm persegi CU, MCB 32 ampere, kontaktor 40A, dan overload relay 25-30 ampere. Dengan cara ini kamu tidak perlu melakukan perhitungan rumit karena semua nilai sudah disesuaikan dengan standar industri dan hasil pengujian lapangan. Cheat sheet juga sering dilengkapi dengan catatan kondisi tertentu, misalnya kenaikan ukuran kabel untuk jarak lebih dari 50 meter, atau penyesuaian rating MCB jika arus start motor tinggi. Namun penting dipahami bahwa cheat sheet sizing bersifat panduan awal, bukan keputusan final. Setelah menentukan ukuran dari tabel, teknisi tetap perlu melakukan pengecekan terhadap kondisi lapangan seperti suhu lingkungan, metode pemasangan kabel, beban mekanik motor, serta durasi starting. Faktor-faktor ini bisa memengaruhi pemilihan komponen secara signifikan. Misalnya di lingkungan panas atau panel tertutup rapat, kabel dan MCB harus memiliki derating lebih besar. Oleh karena itu, cheat sheet sebaiknya digunakan sebagai acuan cepat untuk menentukan perkiraan awal sizing. Dan hasilnya harus diverifikasi dengan standar kelistrikan resmi seperti PUL, IEC, atau NEC sebelum digunakan secara permanen dalam instalasi. Dengan kombinasi antara cheat sheet dan pengecekan teknis, desain sistem kontrol motor akan lebih cepat, aman, dan sesuai standar profesional. Secara keseluruhan, ini ada kesimpulan dan tips dalam mendesain sistem kontrol motor listrik. Secara keseluruhan, perancangan sistem kontrol motor listrik harus berfokus pada keamanan, efisiensi, dan kesesuaian dengan karakteristik motor serta beban yang dikendalikan. Setiap komponen seperti MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay harus disesuaikan dengan arus beban IFL motor agar tidak terjadi overcurrent atau gangguan yang dapat merusak peralatan. Pemilihan jenis starter baik DOL, start delta, atau soft starter juga harus disesuaikan dengan kebutuhan torsi awal dan kemampuan jaringan listrik menahan arus start. Selain itu, sistem kontrol harus dirancang agar mudah dioperasikan dan dirawat. Misalnya dengan penggunaan terminal yang rapi, kabel-kabel yang jelas, serta pemasangan proteksi tambahan seperti fuse atau relay proteksi tegangan rendah. Dengan desain yang tepat, sistem kontrol motor tidak hanya aman dan handal, tetapi juga dapat memperpanjang umur motor dan meningkatkan keandalan proses industri. Sebagai tips praktis, sebelum menentukan ukuran atau jenis komponen, selalu mulai dari analisis kebutuhan beban dan kondisi lapangan. Gunakan cheat sheet sizing atau tabel standar sebagai panduan awal, namun pastikan hasilnya diverifikasi dengan standar kelistrikan resmi seperti
VUIL, IEC, atau NEC. Pastikan juga sistem memiliki proteksi ganda, baik untuk arus lebih jangka panjang overload maupun arus hubung singkat short circuit. Selain itu, hindari pemasangan kabel yang terlalu panjang tanpa memperhitungkan penurunan tegangan dan gunakan komponen berkualitas dengan sertifikat resmi agar sistem tetap stabil dalam jangka panjang. Dengan memperhatikan setiap detail ini, sistem kontrol motor listrik akan beroperasi optimal, efisien, serta aman dari risiko gangguan maupun kerusakan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah mesin-mesin listrik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.